Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya banggakan, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, walaupun kita belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak. Saya menggunakan buku ini sebagai referensi. Materi yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah hauqalah. Sebelum kita membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah, perlu siswa-siswi ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan pikiran, di mana akal dan pikiran ini apabila digunakan maka akan membentuk sebuah ilmu pengetahuan, dan dari ilmu pengetahuan inilah muncul sebuah peradaban. Dan terbukti sampai detik ini makhluk ciptaan Allah yang memiliki peradaban hanyalah manusia. Maka jelas sekali manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Oleh karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, maka seyogyanya manusia itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara kita bersyukur. Salah satu cara adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, maka kita lebih baik diam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah dia diam. Diriwayatkan oleh HR Muttafaq alaih. Salah satu kalimat thayyibah adalah kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Dari kalimat ini kita belajar bahwasanya segala kesuksesan, segala keberhasilan yang telah kita raih sesungguhnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbangga diri terhadap apa yang telah kita raih, karena sejatinya apa yang telah kita raih adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari kalimat ini kita belajar bahwasanya kita tidak boleh berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus optimis karena kita memiliki Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Seberat apapun permasalahan kita, manakala seorang hamba itu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi, akan memberikan pertolongannya. Dikisahkan Hubaib bin Salamah mengepung Romawi dalam waktu yang lama sekali, sehingga hampir-hampir
pasukan kaum muslimin berputus asa. Kemudian pasukan kaum muslimin mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian disambut dengan takbir Allahu Akbar. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan benteng Romawi. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Oleh karena itu, kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan. Kira-kira seperti itu. Maka berarti doa adalah perintah. Menjalankan perintah berarti ibadah. Mungkin terbesit di dalam benak kalian sebuah pertanyaan. Saya sudah berdoa, tetapi tak kunjung juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu siswa-siswi ketahui bahwasanya Allah menguji kesabaran dan keyakinanmu. Sampai di mana batas kesabaranmu, sampai di mana keyakinanmu. Jika engkau sabar dan benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doamu. Doa ada yang dikabulkan saat di dunia, ada juga yang ditunda, ada juga yang dikabulkan nanti di akhirat. Begitulah apa yang telah saya baca di buku ini ya. Jadi ada yang dikabulkan di dunia ini, ada yang ditunda, ada juga yang nanti dikabulkan di akhirat kelak. Namun apapun itu, kuncinya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah dengan penuh harapan dan keyakinan bahwasanya segala kesulitan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, yang dianugerahi akal dan pikiran, ternyata tidak serta-merta akal dan pikiran ini menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi perlu dilatih dan dibiasakan sehingga akan membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah kebiasaan di dalam diri kita. Seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat jorok, kalimat tidak baik, maka dia akan terbiasa dengan kalimat itu ketika mengalami musibah atau mengalami kesulitan. Tetapi seseorang yang telah membiasakan dirinya dengan kalimat thayyibah hauqalah ini, maka ketika ia mengalami kesulitan, mengalami beban hidup yang sangat berat, maka ia akan terbiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ini. Kapan kalimat thayyibah hauqalah ini diucapkan? Kalimat thayyibah hauqalah ini diucapkan ketika kita sedang dirundung masalah yang berat, ketika kita sedang mengalami beban hidup yang sangat berat, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan,
Nah, pada saat itulah kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ini dengan penuh harapan Allah akan menolong kita. Tentunya di dalam diri, jiwa, dan hati kita perlu kita tanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cobaan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Berarti segala cobaan yang sedang kalian terima, yang sedang kita terima ini adalah mampu untuk kita atasi, mampu untuk kita selesaikan. Oleh karena itu, perlu untuk kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah dengan penuh harapan agar Allah menolong kita dari permasalahan kita. Karena seperti di awal sudah saya jelaskan, segala keberhasilan kita, segala kesuksesan kita sesungguhnya sejatinya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kalimat thayyibah hauqalah diucapkan ketika muadzin sedang mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka ketika itu kita menjawab dengan kalimat thayyibah hauqalah ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, kalimat thayyibah hauqalah ini kita ucapkan ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca kalimat thayyibah hauqalah ini? Di dalam buku ini kita dijelaskan beberapa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca kalimat thayyibah hauqalah. Pertama, yaitu menghapus dosa-dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Sahih Al-Jami'. Ini hadis Nabi, Sahih Al-Jami' ya. Ini kebetulan ya, persis seperti zikir yang kita ucapkan setiap selesai sholat 5 waktu. Kita biasanya warga Nahdien mengucapkan kalimat ini, cuma kita pakai hitungan biasanya ya. La ilaha illallahnya biasanya kalau di tempat saya itu 100, kemudian Allahu Akbarnya 33 kali, subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, kemudian disambut la haula wala quwata illa billah. Ini persis ini, persis. Ya. Kemudian yang hikmah yang kedua yaitu merupakan salah satu amal soleh yang pahalanya abadi. Harta dan anak tidaklah kekal, yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. Kemudian hikmah yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. HR Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringan yaitu kesusahan. HR Tobaroni dan Ibnu
asyakir. Kemudian yang kelima, mempercepat datangnya rizki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. HR Tobaroni dan Ibnu Asyakir. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. HR Imam Ahmad. Kemudian yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu tadi adalah hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita membaca kalimat thayyibah hauqalah ini. Untuk kesempatan kali ini kita cukupi sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah akan kita lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Sebagai bahan penilaian saya atas kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kalian jawab, kalian tulis pertanyaannya, kemudian kalian kasih jawaban di bawahnya, lalu kalian foto dan kirimkan via WA pada saya. Pertanyaan yang pertama, tulislah lafal kalimat thayyibah hauqalah beserta terjemahannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Pertanyaan yang keempat, apa yang kalian lakukan ketika kesulitan menyelesaikan tugas dari madrasah? Pertanyaan yang kelima, apa tekadmu untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, dan jangan pernah putus asa.